Oke, halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan mungkin selamat malam untuk anak-anak kelas 11 yang mungkin kalian akan mempelajari topik ini. Nah, kembali lagi bersama saya Mr. Arif dan kita sama-sama akan belajar mengenai salah satu topik di dalam pelajaran PKN. Ya, kita sudah melewati kompetensi dasar yang pertama terkait dengan hak asasi manusia. Dan kita akan melanjutkan ke kompetensi dasar yang kedua, yaitu sistem demokrasi. Nah, untuk kompetensi dasar yang kedua, kita punya dua indikator besar, yaitu eh, hakikat demokrasi. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar mengenai dinamika demokrasi, khususnya yang terjadi di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita langsung saja masuk ke dalam topik kita yang pertama, yaitu hakikat dari demokrasi itu sendiri. Nah, terkait dengan topik kita ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama, yaitu yang pertama adalah definisi dari demokrasi itu sendiri. Jadi kita harus mampu menjelaskan definisi demokrasi. Kemudian juga kita harus mampu menjelaskan asas dari demokrasi. Yang ketiga, prinsip demokrasi juga kita harus mampu menjelaskan. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran ini juga, maka inilah yang menjadi agenda kita untuk pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Nah, anak-anak sekalian, baiklah kita langsung saja masuk di dalam agenda kita yang pertama, yaitu pengertian demokrasi. Ya. Nah, apa ya? Ketika kita berbicara tentang demokrasi, maka ini menjadi suatu topik yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena hampir setiap negara di dunia itu tidak ada satupun yang mau untuk dicap sebagai negara yang tidak demokratis. Dalam hal ini termasuk juga negara Indonesia. Jadi artinya apa? Setiap negara itu berusaha untuk menerapkan asas tertentu dengan ciri tertentu, bahkan prinsip demokrasi yang bisa diberlakukan di dalam negaranya masing-masing. Ada yang bilang begini, ya, negara yang modern itu adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi di negaranya tersebut. Artinya apa? Ada dua poin penting yang bisa kita ambil. Ya. Poin yang pertama, kenapa negara yang modern itu disebut sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi, karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, yaitu artinya ada pengakuan adanya partisipasi rakyat di dalam pelaksanaan pemerintahan. Dan poin yang kedua, ada pengakuan terhadap jaminan harkat dan martabat manusia yang memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, dua asas atau dua dasar inilah yang menjadi pedoman atau fondasi dalam pelaksanaan demokrasi di negara yang bersangkutan. Ya, mungkin kalian masih ingat ya terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, negara kita yang sangat-sangat kita cintai. Ya. Kira-kira seberapa banyak dari kalian yang melihat partisi masyarakat di dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pemerintahan atau negara? Ada nggak partisipasi masyarakat di situ? Atau pertanyaan yang kedua, ada nggak kebebasan pers di dalam negara kita yang tercinta ini? Terus yang pertanyaannya, mungkin pertanyaan yang ketiga lagi ya. Pertanyaan yang ketiga, ada nggak kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan penuntun yang bisa menuntun kita, membawa kita untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai sistem demokrasi yang diberlakukan salah satunya di negara kita ini. Nah, untuk itulah kita langsung saja membahas dari poin yang pertama ini, yaitu definisi demokrasi. Apa itu demokrasi? Ya, kalau kita lihat secara etimologis atau asal-usul kata, kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos atau kratin artinya kekuasaan atau pemerintah. Artinya apa? Secara sederhana, demokrasi ini bisa didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat.
Nah, kemudian definisi yang kedua, ini definisi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16. Ya, Presiden Amerika yang ke-16. Dia bilang bahwa, atau Abraham Lincoln ini mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Maksudnya apa? Ya, apa maksudnya? Artinya apa? Kalau kita lihat lebih luas lagi, tadi definisi sederhananya adalah pemerintahan oleh rakyat, maka kalau kita berpatokan pada definisi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, kita bisa mengkaji atau kita bisa memberikan definisi atau konsep yang lebih luas lagi mengenai definisi dari demokrasi itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat secara lebih luas, demokrasi itu artinya suatu sistem pemerintahan yang terpusat kepada kepentingan masyarakat dengan tidak memandang status atau partisipasi mereka di dalam kehidupan politik. Karena apa? Karena pengisian jabatan-jabatan publik atau jabatan-jabatan pemerintah ini ditentukan oleh masyarakat atau rakyat. Inilah enaknya negara demokrasi. Jadi sekali lagi, kedudukan pemerintahan atau orang-orang yang akan duduk di pemerintahan itu ditentukan oleh masyarakat. Ya. Nah, jadi itulah pentingnya atau enaknya negara yang demokratis. Nah, sekali lagi kalau misalkan kita lihat ya, demokrasi ini menjadi idola. Ya. Kenapa demokrasi itu bisa menjadi idola bagi hampir seluruh negara di dunia? Karena kalau misalkan kita lihat ya, dari demokrasi itu ada kontrol dan ada kesetaraan politik. Ya. Ada kesetaraan kelompok sosial, ada kesetaraan gender yang diperjuangkan, ada kesejahteraan sosial yang berusaha untuk disuarakan. Ya. Ada hak-hak sosial dan berbagai kesetaraan lain yang berusaha untuk diperjuangkan dalam negara demokrasi. Ada hak untuk bisa menyampaikan aspirasi yang tidak bisa dibatasi. Bahkan akses untuk mendapatkan keadilan itu sangat dijamin. Partisipasi masyarakat di dalam konteks demokrasi pun itu dijamin dan dijunjung tinggi. Ya, makanya ketika kamu membentuk partai politik yang baru, selagi kamu memenuhi kriteria, selagi kamu memenuhi syarat, maka itu tidak bisa dilarang. Ya, kamu juga punya hak untuk terlibat dalam pemilihan, dipilih dan memilih. Itu sekali lagi alasan kenapa demokrasi ini menjadi suatu idola, menjadi idola bagi negara-negara di dunia. Ya. Dan yang paling penting alasannya adalah karena harkat dan martabat manusia sebagai insan, sebagai pribadi yang diciptakan oleh Tuhan, itu benar-benar dijunjung tinggi dalam negara demokrasi. Oke, itu poin kita yang pertama mengenai definisi demokrasi. Juga kita membahas sedikit mengenai kenapa demokrasi itu kayak menjadi suatu idola, suatu idaman bagi bangsa-bangsa dunia. Kita lanjutkan ke poin kita yang kedua, yaitu asas demokrasi. Nah, asas demokrasi atau dalam pemerintahan yang demokratis itu terdapat asas-asas yang diterapkan atau yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Ada dua asas. Asas yang pertama adalah pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan. Ya, artinya apa? Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi di dalam menentukan kebijakan negara dan pastinya itu dijamin oleh undang-undang atau hukum ya. Jadi rakyat itu dikasih kebebasan untuk ikut berperan aktif sesuai dengan status dan juga tentunya kompetensi di bidang masing-masing ya. Kita bisa bersumbangsi di dalam penyelenggaraan pemerintah. Tapi perlu diingat juga bahwa tentunya ada batasan-batasan peraturan yang berlaku. Jadi walaupun di dalam konteks demokrasi itu ada kebebasan, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang diberlakukan supaya apa? Karena kebebasan yang tidak dibatasi, ujung-ujungnya adalah kekacauan, chaos di dalam masyarakat. Itu asas yang pertama. Asas yang kedua adalah pengakuan partisipasi masyarakat di dalam pemerintah. Nah, ini adalah sesuatu poin yang asas yang kedua bukan ini ya. Pengakuan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ini sama aja poin yang pertama. Asas yang
Kedua itu adalah pengakuan harkat dan martabat manusia ya. Pengakuan harkat dan martabat manusia. Ini sesuai dengan dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia yang juga terdapat di dalam konstitusi, yaitu pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya atau peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan peraturan atau ketetapan presiden pun masih menjamin harkat dan martabat manusia. Jadi sekali lagi poin yang kedua mengenai asas demokrasi ini bukan pengakuan partisipasi rakyat ya, tetapi pengakuan harkat dan martabat manusia. Oke, selain asas ya, selain kita berbicara mengenai asas, ada juga ciri demokrasi. Nah, ciri demokrasi yang pertama adalah pelaksanaan pemerintah itu didasarkan kepada kehendak dan kepentingan umum atau rakyat. Nah ini sebenarnya kalau kita membahas poin ini banyak banget. Misalkan kita ketika berbicara tentang aspek konstitusional, ya aspek konstitusional itu ada kekuasaan atau prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat itu benar-benar diatur dalam undang-undang atau asas prinsip atau ciri perwakilan pun ini masih berhubungan dengan kehendak kepentingan umum ya. Ada ciri dari poin yang pertama ini namanya perwakilan. Ya, itu juga perwakilan rakyat atau kedaulatan itu berada di tangan rakyat di mana itu diwakilkan. Makanya kita kenal ada yang namanya DPR dan lain sebagainya. Ada ciri yang berikut juga terkait dengan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat ini, itu kita kenal adanya pemilu, itu salah satu cirinya. Nah, pemilu ini salah satu indikator atau parameter terhadap pelaksanaan demokrasi ya, di dalam suatu negara. Jika negara menyelenggarakan pemilu, maka negara tersebut dikatakan demokratis. Ya, sekali lagi, ini salah satu indikatornya. Sebaliknya, kalau negara tidak melaksanakan pemilu, maka tidak ada unsur demokratis di dalamnya. Ya, terus ciri yang berikut masih dari poin pertama itu kita kenal ada kebebasan untuk membentuk partai politik. Ya. Jadi partai politik ini menjadi penghubung antara ada suara motor. Jadi sekali lagi ya, partai politik ini menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Karena apa? Partai politik itu memiliki fungsi-fungsi yang dapat dijadikan sebagai kunci, ya, sebagai kunci atau sebagai jembatan bagi perkembangan demokrasi di suatu negara. Termasuk juga kalau kita berbicara mengenai negara Indonesia. Ya. Nah, poin yang kedua itu mengenai ciri demokrasi yaitu adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Ya, kita di materi sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah trias politika atau pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu ya. Trias politika ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pelaksanaan demokrasi. Ada pembagian kekuasaan. Nah, apa tujuan pembagian kekuasaan ini? Ya, tujuan pembagian kekuasaan ini supaya apa? Agar negara itu tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak atau penuh dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi biar tugas itu bisa dijalankan dengan mudah, maka perlu ada pembagian kekuasaan. Ini juga untuk menghindari tindakan atau perilaku yang sewenang-wenangnya saja. Keahliannya di bagian keuangan contohnya atau ekonomi, tapi mengurusi bagian hukum dan HAM contohnya. Nah, inilah pentingnya pembagian kekuasaan supaya apa? Setiap warga negara atau setiap pemangku jabatan itu bisa bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Nah, terus poin yang ketiga, ya, itu ada yang namanya pertanggungjawaban oleh pelaksanaan pemerintah. Ya, jadi sebagai wujud dari akuntabilitas publik atau keterpercayaan ya publik dalam hal ini pemerintah, mereka itu harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil kepada siapa? Kepada masyarakat. Ya, makanya kalau pemerintahan itu nggak transparan, masyarakat kritik ya itu
boleh-boleh saja karena nggak sesuai dengan konsep negara demokrasi. Ya, yang penting kali lagi kritik harus dengan cara yang benar. Ya, Indonesia ini salah satunya masalahnya gini. Karena konsepnya negara demokrasi, kebebasan bersuara ini dijamin, maka setiap orang itu bersuara secara bebas dan tetapi kadang kurang dikontrol. Ya, kurang sadar bahwa walaupun kita negara demokrasi, kita ini negara hukum juga. Ya, yang ada batasan-batasannya. Walaupun kita negara demokrasi, kita ini negara yang berbudaya, ya, yang tahu sopan santun. Walaupun kita negara demokrasi, tapi kita negara yang punya tata krama, sopan santun yang harus dikemukakan, yang harus didahulukan dalam setiap tindakan, pikiran bahkan perkataan itu harus memperhatikan unsur-unsur itu. Itu adalah nilai-nilai luhur bangsa, budaya luhur bangsa yang harus dikedepankan. Ya, oke. Poin yang ketiga yaitu prinsip demokrasi ya, prinsip demokrasi. Apa saja prinsip demokrasi yang diberlakukan di Indonesia? Yang pertama, ya kita kenal ada keterlibatan warga di dalam pengambilan keputusan. Ya. Bentuk keterlibatan warga di dalam pengambilan keputusan ini kayak gimana? Waduh. Mouse-nya jatuh lagi, sorry. Sampai hilang ini mouse-nya. Ya, bentuk keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan ini kayak gimana? Ya, rakyat ini diwakili oleh di Indonesia, salah satunya di Indonesia ya DPR ya. Jadi DPR ini mewakili suara rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga ketika misalkan pemerintahan dalam hal ini misalkan lembaga eksekutif mengambil suatu kebijakan, DPR pun ikut bersuara. Itu adalah salah satu keterlibatan warga. Bentuk aplikatif nyata dari keterlibatan warga di dalam pengambilan keputusan. Sayangnya, seringkali anggota-anggota DPR kita tidak mewakili suara rakyat. Mereka lebih mewakili suara partainya, suara keluarganya, atau suara orang-orang yang sudah mendukungnya. Hanya orang-orang yang pro terhadap dia, sedangkan orang-orang yang kontra terhadap dia itu kurang diperlukan. Ini lemah. Terus poin yang kedua, berisik ya, sorry ya. Poin yang kedua yaitu tingkat persamaan dan kesetaraan tertentu di antara warga. Itu contohnya apa? Ada persamaan politik. Ya, kamu punya hak untuk dipilih dan memilih. Itulah bukti persamaan politik. Ada persamaan hukum. Ya, makanya supremasi hukum itu diperjuangkan. Kesetaraan hukum itu diperjuangkan. Ada persamaan kesempatan. Misalkan kalau kamu mau sekolah, semua orang punya kesempatan yang sama untuk sekolah. Kamu lamar kerjaan, nggak dibilang, karena kamu orang miskin nggak boleh lamar dan lain sebagainya. Jadi kesempatan diperoleh secara bersamaan. Ada persamaan ekonomi. Setiap orang bebas untuk memikirkan kegiatan ekonominya. Dan persamaan-persamaan yang lain termasuk persamaan sosial, bahkan persamaan hak. Ya. Poin yang ketiga adalah tingkat kebebasan dan kemerdekaan tertentu diakui dan dipakai. Nah, terkait dengan tingkat kebebasan ya, misalkan kebebasan atau kemerdekaan dalam hal politik, hal ekonomi tadi Bapak sudah semuanya, itu benar-benar dipakai di Indonesia ya. Tapi ingat sekali lagi bahwa kebebasan-kebebasan itu juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kamu bebas tapi harus tetap melaksanakan tanggung jawabmu sebagai warga negara. Dan poin yang terakhir adalah penghormatan terhadap supremasi hukum ya. Penghormatan terhadap supremasi hukum. Dan juga pemilu berkala, itu poin kita yang keempat terkait dengan prinsip demokrasi. Jadi di Indonesia hukum itu adalah yang tertinggi karena setiap warga negara bahkan termasuk presiden ya, jadi tanpa terkecuali itu harus patuh dan taat kepada hukum. Karena apa? Kedudukan kita semua di hadapan hukum itu adalah sama ya. Jadi dalam hal ini janganlah politik itu dijadikan sebagai, ini Indonesia yang sering terjadi, politik itu dijadikan sebagai panglima untuk melaksanakan pemerintahan ya. Jadi bukan lagi hukum yang dikedepankan, tetapi politik kotor yang hanya mementingkan egonya, kepentingan pribadinya. Ya, jadi harus hukumlah yang dijadikan sebagai panglima utama di negara kita ini. Ya, karena apa? Tujuannya supaya pemerintah kita ini dapat berjalan sesuai dengan cita-cita
ya, dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu adalah topik kita hari ini, anak-anak sekalian. Ketika kita berbicara tentang hakikat daripada demokrasi. Sebagai penutup, Bapak memiliki 2 pertanyaan refleksi. Apa makna demokrasi menurut Anda? Jawabannya pasti semua orang itu berbicara tentang kemerdekaan, kebebasan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Anda menjalankan demokrasi dengan tidak mengabaikan nilai-nilai Kristen? Ya. Sebelum masuk nilai-nilai Kristen, bagaimana Anda menjalankan demokrasi dengan tidak mengabaikan nilai-nilai luhur bangsa? Kalau kita masuk dengan pertanyaan yang paling mendasar adalah dengan tidak mengabaikan nilai-nilai Kristen. Apa yakin kita sepakat? Semua orang pengen demokrasi itu bisa dijalankan dengan baik. Semua orang. Buktinya apa? Banyak yang bersuara mengenai hal ini, mengenai demokrasi. Tetapi apa yang terjadi? Seperti yang tadi Bapak sudah singgung bahwa seringkali makna demokrasi ini tidak dipahami dengan sepenuhnya. Ya, pemerintahan seperti definisi Abraham Lincoln, ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi ingat bahwa ada, tadi Bapak bahas secara atau definisi secara lebih luas, demokrasi itu dibatasi oleh undang-undang. Ya. Ingat negara kita negara demokrasi sekali lagi, tapi didasarkan pada hukum. Konstitusi itu yang paling tinggi. Jadi itu harus jadi pegangan. Ya. Kita harus tetap menghargai ya peraturan perundang-undangan yang ada. Berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada. Ya. Itu perlu banget. Ya, supaya apa? Jangan sampai nanti baru sorry lagi ya, ada motor. Ya. Jadi kalau kita benar-benar memahami makna hakikat dari demokrasi itu sendiri, maka kita bisa menjalani kehidupan kita sebagai warga negara yang baik. Jangan sampai nanti anak kecil yang kemarin saja itu baru lahir, itu bisa seenaknya memaki-maki presiden sebagai simbol negara, ya, bisa seenak-enaknya berkata yang tidak seharusnya dan lain sebagainya. Itu karena salah pengertian tentang konsep demokrasi. Kita harus tetap menjalankan norma-norma sosial, ya, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral yang memang sudah diperjuangkan dan ikut dimerdekakan pada saat proklamasi kemerdekaan. Ya, ingat bahwa proklamasi kemerdekaan itu bukan hanya memerdekakan manusianya, ya, tetapi juga memerdekakan kekayaan yang ada di Indonesia, termasuk juga nilai-nilai luhur bangsa. Sikap saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, mendengarkan pendapat, hormat kepada yang lebih tua, itu adalah budaya-budaya luhur bangsa. Ya, beda negara kita dengan negara-negara di Eropa. Ya, sebagai contoh gini, kalau kita misalkan orang Barat ya, anak memanggil bapaknya itu langsung nama nggak apa-apa, tapi kan di Indonesia nggak diperlakukan. Ya, lantas kita bilang, itu kan negara demokrasi juga kayak kita, jadi kita juga negara demokrasi kayak mereka, jadi ikut aja modelnya mereka. Nggak bisa. Budaya mereka memperbolehkan itu, tapi negara kita, budaya kita nggak memperbolehkan itu. Ya. Jadi sekali lagi pesan Bapak, demokrasi itu berbicara tentang kebebasan. Itu hakmu. Dan itu perlu untuk diperjuangkan karena sesuai dengan nilai sila Pancasila dasar negara kita, dijamin oleh undang-undang. Tetapi ingat, bahwa negara kita itu negara yang berbudaya. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, silahkan belajar. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Tuhan Yesus memberkati.